tentang apa? Sorry lupa. Belajar matematika gitu kan. Nah, kita hari ini belajar tentang tajwid ya teman-teman ya. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala azwajihi tahirat ummahatul mu'minin wa ala alihi wa ashabi ghuril mayamin amma ba'du. Oke, Alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir ya pada sesi belajar bareng malam hari ini, yaitu pada program Akademi Mengajar ya, atau Akademik Mengajar. Jadi di sini dari Alfat FIF, Divisi Akademik, kita tuh pengen nge-challenge dari kita sendiri gitu kan, pengen scale up gitu kan. Oh, kita tuh punya kemampuan apa gitu kan. Aku punya kemampuan ngajar tajwid nih dari pesantren gitu kan. Nah orang itu harus belajar tajwid, harus ngajar tajwid tuh kan. Jadi kita punya prinsip di Alfat FF ini kayak kita jadikan Alfat ini sebagai lab kita untuk pengembangan diri. Nah, makanya dari teman-teman akademik ya kurang lebih selama 12 pertemuan ke depan akan ada beberapa ini ya sesi ya 12 sesi ke depan gitu kan. Dan itu akan ada pembelajaran ya yang ngisi dari anak-anak akademik Alfat FIF. Dan teman-teman di sini kita gak cuma belajar bareng tapi juga sekaligus ya farming TAK bersama-sama. Nanti teman-teman itu yang sebelum-sebelumnya udah ikut terus juga ngisi link feedback gitu kan akan kami kirimkan TAK dan sekarang lagi diproses ya. Termasuk juga program kemarin ada workshop Alfat Skill Academy itu akan kami proses juga TAK-nya. Sedang menunggu ACC dari pembina Alfat FIF. Nah, teman-teman sambil menunggu nih, menunggu dapat TAK ya, dapat nanti dikirim TAK-nya lewat grup gitu kan, lewat Drive. Nah, teman-teman bisa ikutin terus pokoknya sesi Akademi Mengajar. Jadi biar liburan teman-teman ini bermanfaat. Liburan farming ilmu ya, farming TK juga ya. Jadi paket lengkap lah buat teman-teman program dari Akademi Mengajar, dari Akademik Alfa TVF. Oke, mungkin langsung aja biar nggak kelamaan gitu kan. Sebelum kita memulai belajar bareng kita malam hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Faris. Mas Faris, kepada Mas Faris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul 'azim. Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih pada Mas Faris atas tilawahnya. Semoga dengan membukanya kita acara ini dengan tilawah Al-Quran menjadi berkah ya acara malam hari ini. Mungkin langsung aja kita panggil nih pemateri kita malam hari ini, yaitu Mas Taufik ya. Halo Mas Taufik, Assalamualaikum, sehat? Halo, Waalaikumsalam, Mas. Oke, Wildan, alhamdulillah sehat. alhamdulillah ya. Boleh dong Mas Taufik sebelum mulai materi, kenalan dulu nih sama Mas Taufik. Mangga Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari staf AKD Alfat EBF. Saya berasal dari jurusan Sains Data angkatan 23 Kata sains ya. Asli ya, mana nih betul. Taufik nih? Asli Bandung. Asli Bandung ya. Berarti Ya, dulu di pesantren Taufik.
Ya di pesantren di Pesantren apa Garut, nih kalau boleh tahu? Di mana? di Garut Darussalam. Oh, Darussalam Garut. Oke, mantap Ya, ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar tajwid ya. Ada banyak referensi ya, kalau nggak salah ada Tufatul Atfal dan juga yang lainnya ya dari Taufik ya. ya. Oke. Nih teman-teman selamat belajar tajwid bareng di sini. Nanti yang udah tahu boleh kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar gitu kan. Semisal ada pertanyaan boleh juga langsung drop aja pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bacakan. Dan kalau emang butuh sesi selanjutnya nih tentang tajwid tuh kan. Oh sekarang baru belajar dasar doang pengen lebih lanjut lagi gitu kan. Nah kita bisa undang lagi nih Mas Taufik buat ngisi sesi kedua ya Mas Taufik ya. Oke, Boleh, tanpa boleh. lama lagi kita langsung aja panggil, kita persilakan kepada Mas Taufik. Waktu tempat silakan. Mari. Oke, untuk share-nya kelihatan nggak? Udah kelihatan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan nikmatnya lah kita bisa mengikuti acara pada malam hari ini serta salat besertakan salam terlupa kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke nih teman-teman, sebelum aku mulai ke materinya, tadi perkenalan diri udah ya. Oke, buat sekarang nih agak beda dari materi-materi sebelumnya. Mungkin sebelumnya belajar tentang teknik komputer, terus belajar tentang sains, matematika. Di sini sekarang aku mau bagi-bagi ilmu, sharing ilmu tentang tajwid ya, pelajaran agama. Karena di situ hadis disebutkan, man aroda dunia fa'alihi bil ilmi, wa man aroda al akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu, barang siapa yang ingin akhirat dengan ilmu juga, dan barang siapa yang ingin keduanya dengan ilmu juga. Tentu tidak cukup dengan ilmu dunia saja, harus dibarengi dengan ilmu akhirat atau ilmu agama. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke sesi tajwid ya, di sini saya akan membacakan judul terlebih dahulu, yaitu mendalami tajwid, seni membaca Al-Quran dengan benar. Oke, di sini yang akan kita bahas ada 6 pembahasan termasuk latihan. Yang pertama ada pengenalan ilmu tajwid. Yang kedua ada landasan kitab yang biasanya dipelajari untuk tajwid dasar di pesantren-pesantren ataupun sekolah agama. Yang ketiga ada makhorijul huruf. Yang keempat ada hukum nun sukun dan tanwin. Kelima ada hukum mim sukun. Yang terakhir nanti kita ada latihan. Ya, latihan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita setelah mengikuti kajian atau sharing ilmu pada malam hari ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelum aku ngejelasin nih, apa itu tajwid, aku mau nanya dulu ke teman-teman semua, apa itu ilmu tajwid? Jadi teman-teman yang tahu apa itu tajwid, boleh langsung ketik di kolom komentar, ya. Yang tahu boleh langsung ketik kolom komentar atau boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk menjawab. Jadi, apa yang teman-teman ketahui tentang ilmu tajwid? Oke, Nah, boleh ayo guys. ketik di Yang kolom tahu boleh komentar, langsung di chat ya kolom di chat, komentar. apa itu ilmu tajwid? Silahkan. Oke, Mas Cahyo, membaca huruf Al-Quran dengan benar, boleh. Ilmu belajar Quran, belajar baca Quran, boleh. Ya, bisa. Oke, yang lainnya, ya. Jadi, di sini saya akan bawakan pengertian tajwid dari dua ulama. Yang pertama dari Imam Zarkashi. Seperti yang telah kita ketahui, Imam Zarkashi merupakan ulama fikih.
Tapi kendati demikian, beliau juga merupakan ahli Quran. Karena beliau pernah mengarang kitab yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Menurut Imam Zarkashi, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sedangkan ulama yang kedua yaitu Muhammad bin Ali bin Umar Al-Maziri merupakan ulama dari madhab Maliki. Beliau juga merupakan ahli Quran. Menurut Al-Maziri, ilmu tajwid adalah seni membaca Al-Quran dengan memberikan ayat-ayat Al-Quran, hak dan kewajibannya. Jadi menurut Al-Maziri, bukan hanya manusia yang memiliki hak dan kewajibannya, tetapi ayat-ayat Al-Quran juga memiliki hak dan kewajibannya yang harus kita penuhi saat kita membaca Al-Quran. Oke, lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Oke, teman-teman. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Silahkan bagi teman-teman yang tahu boleh langsung ketik di kolom komentar. Apa hukum ilmu tajwid? Silahkan. Apakah hukumnya wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau wajib, diberikan pahala kita melaksanakannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita meninggalkannya, berarti kita mendapatkan dosa. Apakah sunnah? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang diberikan pahala ketika kita melaksanakannya, tapi tidak diberikan dosa ketika kita meninggalkannya. Atau kan mubah. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mustahab. Oke, ada lagi jawaban lain? Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Kata Mas Wildan, mustahab. Oke, silahkan nyalinya. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Jadi teman-teman, hukum mempelajari ilmu tajwid merupakan fardu kifayah, teman-teman. Kayak benar Mas Faris ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu merupakan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah yaitu wa ma yajibu ala jama'ati yang diwajibkan kepada sebuah jamaah fa idza qama ba'dun nas bihi, tetapi apabila ada sebagian orang yang melaksanakannya, saqatal wajib anil bakin. Orang yang lain sisanya nggak wajib lagi ngelaksanainnya. Jadi contohnya pelajar ilmu tajwid itu kayak membandingkan jenazah, sholat jenazah. Kalau satu kampung ada yang laksanain, yang lainnya gak ikut dosa. Tapi kalau satu kampung itu gak ngelaksanain semua, maka seluruh kampung bakal mendapatkan dosa. Itu merupakan fardu kifayah. Sedangkan selanjutnya, apa hukum memakai ilmu tajwid saat membaca Al-Quran? Kalau tadi mempelajarinya, sedangkan apa hukum mengamalkannya? Ini beda teman-teman hukumnya. Jadi hukum mempelajari sama hukum mengamalkan itu berbeda. Ya. Sekarang apa hukum memakai ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran? Boleh ketik di kolom chat lagi. Apa hukum memakai ilmu tajwid? Hukum memakai ilmu tajwid wajib. Terus yang lain? Fardu ain, Mas Wildan. Terus yang lainnya, apa hukum memakai ilmu tajwid? Ketika kita udah belajar nih ilmu tajwid, terus apa hukumnya kita memakai atau mengamalkan ilmu tajwid saat kita membaca Al-Quran? Ya, berbeda dengan mempelajari ilmu tajwid, kalau belajarnya tuh fardu kifayah, gak semuanya wajib. Kalau mengamalkannya itu fardu ain, teman-teman, betul Mas Wildan ya. Jadi mengamalkan ilmu tajwid saat kita membaca Al-Quran, hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Ma yajibu ala kulli sakhsin fi'lihi. Jadi setiap orang wajib mengamalkan ilmu tajwid tersebut. Berbeda hukumnya dengan mempelajari. Kalau mempelajari itu kalau sebagian ada yang mengamalkan, yang lainnya gak wajib lagi. Sedangkan kalau hukum memakainya itu setiap orang yang udah mempelajari ilmu tajwid, orang yang udah paham ilmu tajwid itu harus mengamalkan ilmu tajwid saat membaca Al-Quran. Jadi kalau kita udah tahu hukumnya iqlab, izhar, ikhfa, saat kita membaca Al-Quran kita harus mengamalkannya, harus memakainya. Kalau kita udah tahu tapi kita tidak mengamalkannya, kita mendapatkan dosa. Saya membawa kutipan dari kitab Al-Jazariyah. Kitab Al-Jazariyah merupakan salah satu kitab dasar ilmu tajwid.
Dalam kitab Al-Jazariyah disebutkan wal akhdu bitajwidi hatmun lajimu man lam yujawdil Quran asimu. Jadi dalam kitab Al-Jazariyah disebutkan dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Sudah jelas ya teman-teman. Ini dalam kitab dasar ilmu tajwid, yaitu kitab Al-Jazariyah yang dikarang oleh Imam Al-Jazari. Wal akhdu bi tajwidi hatmun lajimu man lam yujawdil Qur'ana asimu. Ini merupakan salah satu penggalan dari bait Al-Jazariyah. Oke, next. Sekarang kita masuk ke landasan kitab. Setelah kita mengetahui apa hukum ilmu tajwid, apa pengertian ilmu tajwid, sekarang kita masuk ke landasan kitab. Jadi apa saja kitab yang kita bisa pelajari untuk kita bisa memahami ilmu tajwid, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dua kitab, teman-teman. Yang pertama ada kitab Al-Jazari, yang kedua ada kitab Tuhfatul Atfal. Ya. Untuk pertama ada kitab Al-Jazari, kitab Jazariyah atau Al-Jazariyah. Kitab Matan Al-Jazariyah merupakan salah satu kitab ilmu tajwid yang menjadi rujukan dalam ilmu tajwid yang banyak diajarkan di pesantren dan sekolah agama di Indonesia. Kitab Matan Al-Jazari yang terdiri dari 109 bait. Kitab ini dikarang oleh Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Imam Al-Jazari Ad-Dimashqi adalah ulama dari negeri Syam yang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu tajwid dan ilmu-ilmu Al-Quran. Itu merupakan kitab yang pertama yang menjadi rujukan ilmu tajwid. Sedangkan kitab yang kedua yaitu ada kitab Tuhfatul Atfal. Kalau kitab Matan Tuhfatul Atfal merupakan nazam syair yang mengandung kaidah-kaidah dasar ilmu tajwid yang dirangkai dengan bait-bait syair supaya mudah dihafal dan dipelajari. Kitab ini diberi judul Tuhfatul Atfal yang berarti senandung anak-anak. Jadi bukan berarti kita udah dewasa kita gak boleh belajar Tuhfatul Atfal. Kalau di negara timur, Tuhfatul Atfal dipelajari oleh anak-anak TK, anak-anak SD. Jadi orang yang sudah kuliah, orang-orang SMP, SMA, mereka udah paham, udah hafal kitab Tuhfatul Atfal. Pengarang kitab ini adalah Syekh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al-Jamzuri. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1160-an, belajar ilmu tajwid dan qiraah di antaranya dengan Syekh Nuruddin Al-Mihi. Di antara karangannya adalah Matan Tuhfatul Atfal, Fathul Aqfal, fi Syarhi Tuhfatul Atfal. Terakhir ada Fathur Rahman fi Qiraatil Quran. Untuk contoh dari kitab Tuhfatul Atfal dan kitab Al-Jazari, saya akan contohkan, saya akan perlihatkan. Ya. Ini untuk contoh kitab Matan Tuhfatul Atfal. Biasanya ini kitab berbentuk nazam atau syair. Biasa dilakukan di pesantren-pesantren supaya mudah menghafal. Contohnya saya contohkan kayak Al-Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wa tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihizil kamali. Arju bihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Itu untuk contoh kitab Tuhfatul Atfal. Sedangkan untuk contoh kitab Al-Jazari, contohnya seperti ini teman-teman. Sama berbentuk syair, nazam. Contohnya saya bacakan Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'lama idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu
makharijal hurufi wasifati liyalfizu bi afsahil lugati muharriri tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Itu merupakan contoh dari kitab Tuhfatul Atfal dan kitab Al-Jazari, teman-teman. Jadi dua kitab tersebut merupakan kitab nazom atau kitab syair. Jadi bagi teman-teman yang ingin pelajari ilmu tajwid, boleh untuk mempelajari kitab Tuhfatul Atfal dan kitab Al-Jazari. Kata Mas Wildan, belajar tajwid pakai nyanyian gitu, ya filnya. Iya, jadi kalau dulu di pesantren, saya tuh belajarnya pakai nyanyian kayak gitu. Jadi biar lebih gampang untuk dihafal. Tuh, untuk kitab Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke makhorijul huruf. Ya, pembahasan pertama dari ilmu tajwid. Oke, teman-teman. Sebelum saya menjelaskan, saya mau tanya dulu, apa yang teman-teman ketahui tentang boleh Mas Wildan ataupun siapa aja yang tahu apa itu makhorijul huruf, boleh ketik di kolom komentar atau boleh on mic dan langsung menyebutkan apa itu makhorijul huruf. Apa artinya makhorijul huruf? Silahkan. Al-jaub, boleh. Cara pengucapan huruf yang benar. Benar. Tempat keluarnya huruf dari Rahma Aisyah. Terus yang lainnya, apa itu makhorijul huruf? Oke, teman-teman. Makhorijul huruf, kalau kita melihat dari tata letak bahasa Arab, dari pengertian menurut bahasa, makhorijul huruf, makhorijul itu eh, dari kata khoroja yakhruju yang artinya keluar. Sedangkan huruf merupakan isim jamak taksir dari kata harfun. Harfun, harfani, hurufun. Sedangkan makhrij itu merupakan isi makan dari kata khoroja yakhruju, dari fi'il khoroja yakhruju. Jadi jika digabungkan makhrijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Jadi benar ya Rahma Aisyah. Makhrijul huruf artinya tempatnya keluar huruf-huruf hijaiyah. Sekarang dibagi berapakah makhorijul huruf? Silahkan teman-teman. Yang tahu boleh langsung ketik di kolom komentar. Ada berapakah makhorijul huruf? Pak Cahyo, ada 5. Yang lain, ada berapakah makhorijul huruf? Untuk makhorijul huruf itu 17-20. Untuk pembagian makhorijul huruf, pembagian besarnya dibagi menjadi 5. Ya, benar Mas Cahyo. Pembagiannya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama tadi disebutkan oleh Mas Faris ya. Ada al-jauf. Pembagiannya ada al-jauf, ada al-lisan, terus ada al-khalq, yang keempat ada al-khayshum, yang terakhir ada asyafatain. Oke. Ini merupakan makhorijul huruf. Ada pembagiannya ada 5. Pertama ada al-jauf, ada al-khalq, ada al-lisan, asyafatain, yang terakhir ada al-khayshum. Untuk al-jauf ada 3 huruf. Al-jauf artinya rongga mulut. Jadi ada 3 huruf yang keluar dari rongga mulut, teman-teman. Yang pertama ada huruf alif, ada huruf wawu, dan juga ada huruf ya. Jadi huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan atau atau rongga mulut, sorry, itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Sedangkan huruf yang keluar dari al-khalq atau tenggorokan itu ada 6, teman-teman. Dibagi 3. Yang pertama ada aqsal khalqi yang paling bawah, hamzah dan ha.
Terus ada wasatul khalqi, ada pertengahan tenggorokan, ada huruf ain dan ha, ain ha. Jadi dari bawah hamzah ha, ain ha, terakhir ada adnal khalqi yang paling atas, yaitu ghin dan kha, ya. Jadi dibagi menjadi tiga lagi khalqi. Ada aqsal, ada wasatul, ada adnal. Jadi hamzah ha, ain ha, ghin kha, ya. Jadi huruf yang keluar dari al-khalq itu ada 6 teman-teman. Oke, sedangkan huruf yang keluar dari al-lisan itu ada 15 teman-teman. Yang pertama ada qaf, ada kaf, ada jim, ada sya, ada ya, ada bo, ada ro, ada nun, lam, po, ta, dal, ada zai, sin, terakhir ada sod. Itu merupakan huruf yang keluar dari al-lisan. Al-lisan artinya lidah. Jadi huruf-huruf yang keluar dari lidah itu ada 15. Sedangkan huruf yang keluar dari asyafatain itu ada 4 teman-teman. Asyafatain itu artinya dua bibir. Jadi asyafatain artinya dua bibir. Kalau syafatun satu bibir, syafatain dua bibir. Bibir atas, bibir bawah. Ada huruf mim, mim, ada waw, ada ba, ada fa. Terakhir, makhrajul huruf ada al-khayshum. Al-khayshum artinya al-khayshum artinya huruf-huruf yang keluar dari pangkal hidung. Dibagi menjadi dua, ada huruf mim dan juga huruf nun. Jadi untuk makhorijul huruf pembagiannya teman-teman ada 5. Yang pertama ada al-jaub, jadi huruf yang keluar dari rongga mulut ada 3. Terus ada al-kholq, huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6. Terus ada huruf yang keluar dari al-lisan, yang keluar dari lidah ada 15. Terus ada huruf yang keluar dari asyafatain, dari dua bibir, ada 4 huruf. Terakhir ada huruf yang keluar dari al-khayshum, dari pangkal hidung ada 2 huruf. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf harus sesuai dari tempat keluarnya huruf tersebut. Karena kita menurut Al-Maziri yang tadi harus memberikan huruf dan ayat tersebut hak dan kewajibannya. Kalau huruf hamzah keluar dari al-khalq, maka kita harus mengeluarkan dari al-khalq juga. Karena kita harus memberikan huruf tersebut hak dan kewajibannya. Begitu teman-teman. Oke, aman gak sampai sini? Kalau aman, boleh ketik angka 1. Cara pengucapan huruf yang benar. Coba Mas perhatikan cara pengucapannya. Oke, boleh. Untuk al-jaub, ini huruf yang keluar dari rongga mulut ya. Ada alif, alif, waw, dan juga ya. Itu untuk al-jaub. Sedangkan huruf yang keluar dari al-khalq itu dibagi menjadi 3. Ada aqsal khalqi dari bawah. Hamzah, ha, terus ke atas. Ain, ha, beda ya, ha besar sama ha kecil. Ain, ha, terakhir ada yang paling atas. Ghin dan kho. Itu dari al-khalqi. Sedangkan dari lidah, huruf yang keluar ada kop. Kalau kop dari lidah paling atas ya. Kalau tenggorokan tadi dari paling bawah. Kalau al-lisan lidah dari paling atas. Pengucapannya ada kof, ada kaf, ada jim, ada sya. Jadi jim dan sya itu satu tempat keluar. Jim, sya, sama ya. Itu dari lidah pertengahan. Terus ada bo, ro, ada nun, lam, po, ta, dal, zai, sin, ada sod terakhir. Bedanya alif sama hamzah apa ya Ustaz? Untuk perbedaan antara alif dan hamzah ya. Pertama dari tempat keluar itu beda ya. Tempat keluar alif itu dari rongga mulut teman-teman. Rongga mulut dari sini. Alif, alif. Kalau hamzah itu keluarnya dari sini. Dari tenggorokan paling bawah. Kalau alif dari rongga mulut di sini.
Kalau hamzah itu dari bawah. Itu perbedaan dari sisi keluarnya huruf. Pada kondisi apa mim itu bisa dikatakan syafatain dan kapan al khasyum? Karena di situ mim itu masuk ke dalam dua kategori dan seperti huruf wau dan lainnya. Oke. Jadi al jaub dan asyafatain dan al khaysum tuh merupakan pangkal hidung. Jadi huruf yang keluar dari rongga hidung tapi dikeluarkan dari mulut juga. Contohnya kayak mim. Mim tuh dikeluarkan dari dua bibir, tetapi kita bisa merasakannya dari rongga rongga hidung kita, dari pangkal hidung kita. Kalau al khaysum biasanya dari huruf-huruf yang bertasydid kayak nun bertasydid atau mim itu disebut al khaysum teman-teman. Dan huruf wawu juga al jaub itu sama keluarnya dari rongga mulut. Jadi sama juga seperti asyafatain dari bibir ya. Jadi huruf-huruf yang keluar kayak ada dua nih makhraj hurufnya. Bisa dari asyafatain, bisa dari al jaub juga. Kita bisa merasakannya saat kita mengucapkan atau melafalkan huruf tersebut. Kayak wow, wow. Jadi ketika kita mengucapkan huruf wow, itu di asyafatain kerasa kita mengucapkan, dan di rongga mulut juga kita merasakan saat mengucapkan huruf wow tersebut. Wow. Terus ada huruf mim. Ketika kita mengucapkan huruf mim di bibir kita, itu bakal terasa juga kita mengeluarkan di pangkal hidung kita, teman-teman. Dan huruf nun juga sama dari lidah, tapi saat kita mengucapkannya itu terasa kita mengeluarkan dari pangkal hidung kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita masuk ke bab pembahasan selanjutnya. Jadi makharijul huruf dibagi menjadi 5. Ada al-jaub, terus ada al-khalq, ada al-lisan, asyafatain, dan al-khayshum. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada hukum nun sukun dan tanwin atau hukum nun mati dan tanwin. Oke, sebelum masuk ke pembahasan nun sukun dan tanwin, aku mau nanya dulu nih. Ada berapa hukum nun sukun dan tanwin? Boleh langsung ketik di kolom komentar. Ada berapa hukum nun sukun dan tanwin? Silahkan. Ada berapakah hukum nun sukun dan tanwin? Yang tahu boleh langsung ketik. Ada 5 katanya. 5. Terus yang lain? Oke. Untuk hukum nun sukun dan tanwin, ada dua pendapat ya teman-teman. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Kenapa bisa 4? Karena yang mengatakan 4 pada bagian idgham itu tidak dibagi lagi. Ya. Dan yang mengatakan 5 itu dalam bagiannya idgham langsung dibagi 2, idgham biguna dan bila guna. Jadi pendapat yang mengatakan hukum nun sukun dan tanwin ada 4 itu dibagi menjadi pertama izhar, kedua idgham, ketiga iqlab, terakhir ada ikhfa. Itu pembagian yang mengatakan hukumnya ada 4. Nanti di penjelasan tentang idgham, itu idgham dibagi menjadi 2, ada bigunnah dan bila gunnah. Sedangkan umumnya hukum nun sukun dan tanwin jika dipelajari dari buku-buku itu dibagi menjadi 5, teman-teman. Karena pas bagian idgham itu langsung dibagi menjadi 2, idgham biguna dan idgham bila gunnah. Sama ada izhar, ikhfa, iqlab, idgham biguna, terakhir ada idgham bila gunnah. Oke. Benar ya berarti Mas Wildan. Oke. Untuk hukum nun mati dan tanwin ada 5, teman-teman. Yang pertama ada izhar halqi, izhar khalqi. Ini
nun mati dan tanwin idharnya idhar kholqi teman-teman. Jadi jangan bilang izhar doang karena di mim mati juga nanti ada izhar juga. Ikhfa juga di nun mati disebutnya ikhfa hakiki. Jangan ikhfa doang. Takutnya terbalik sama ikhfa yang ada di hukum mim mati termasuk idgham juga. Ya. Yang pertama ada izhar. Apa itu izhar? Izhar artinya jelas atau menjelaskan. Halki artinya tenggorokan atau kerongkongan. Jadi, teman-teman, izhar halki yaitu apabila ada nun sukun ataupun tanwin menghadapi huruf-huruf yang keluar dari al-khalq yang tadi. Ya, ada 6 huruf yang keluar dari al-khalq. Jadi ketika ada nun mati ataupun tanwin menghadapi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang 6, hamzah, ain, ha, ghin, kha, itu dibacanya harus jelas teman-teman. Kayak man, amana, jelas ya. Ada minhum, itu dibacanya harus jelas. Ada min khauf. Kita gak membacanya gak boleh disamarkan, gak boleh didengungkan. Bacanya harus jelas karena izhar halqi. Kalau menurut istilah, izhar artinya ikhraju kullu harfin min makhrajihi bigoyri gunnah. Ikhraju kullu harfin. Izhar itu mengeluarkan semua huruf min makhrajihi dari makhrajnya. Bigoyri gunnah tanpa didengungkan. Itu merupakan pengertian dari izhar, teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dalam bahasa ikhfa artinya menyamarkan atau mendengungkan. Sedangkan hakiki artinya sungguh-sungguh. Menurut istilah, ikhfa artinya ibaratun anin nutqi biharfin sakinin arin au kholin anit tasydid masifati bainal izhar wal idgham ma ilqail gunnah fil harfi. Jadi, menurut istilah, ikhfa artinya mengucapkan, melafalkan huruf yang sukun ataupun huruf yang asing dari tasydid dengan sifat dari antara izhar dan idgham dengan meninggalkan dengung di huruf yang pertama. Jadi kita ketika membaca ikhfa harus didengungkan teman-teman. Huruf-huruf yang keluar dari ikhfa atau huruf ikhfa ada 15. Yaitu huruf yang keluar dari alisan tadi. Kebanyakan huruf yang keluar dari alisan itu merupakan huruf ikhfa meskipun tidak semua. Tetapi kebanyakan huruf yang keluar dari alisan itu merupakan huruf ikhfa. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal disatukan dalam kalimat sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqada zalima. Itu huruf ikhfa. Kalau kata ad-dunya di Al-Qur'an nun sukun ketemu ya dibaca jelas atau idgham tadi. Oke, itu nanti masuk pembahasan idgham ya, Mas Wildan. Itu ikhfa. Jadi teman-teman, ikhfa itu kita membacanya harus mendengungkan kayak min qablihim atau seperti contoh-contoh yang lainnya. Jadi huruf ikhfa dikumpulkan dalam kalimat sib dasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqada zalima. Itu merupakan huruf-huruf ikhfa. Oke. Sekarang kita masuk ke idgham ya. Karena tadi Mas Wildan nanya tentang idgham, kita masuk ke idgham dulu baru ke iklab. Ya. Apa artinya idgham? Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Kalau dalam bahasa Arab, al-idghamu huwa ja'alu harfin makani harfin akhar. Al-idghamu huwa ja'alu harfin makani harfin akhar ma'a
ibqail gunnah. Jadi idgham tuh masukkan huruf yang sebelumnya dengan huruf yang setelahnya. Atau iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin. Jadi pengertian idgham dalam bahasa Arab, sorry. Iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaisiyasironi harfan musyaddidan. Jadi bertemunya dua huruf yang sukun dan huruf yang berharokat bihaisiyasironi ketika dua huruf ini harfan musyaddidan menjadi huruf yang satu yang bertasydid. Jadi dua huruf yang bertemu ketika ada huruf sukun dan huruf bertasydid atau huruf yang berharokat, ketika bertemu maka harus ditasydidkan. Itu pengertian dari idgham. Idgham dibagi menjadi dua, ada idgham bigunah dan bila gunnah. Kalau idgham bigunah hurufnya ada empat, ada ya, mim, nun, dan waw. Idgham bigunah artinya kita memasukkan huruf dengan cara mendengungkan. Kayak hurufnya mayyakulu, atau contoh lain miwaro. Kalau idgham bila gunnah itu kita memasukkan huruf bila gunnah tanpa mendengungkan. Kayak hurufnya ada dua, ada lam dan juga ro. Contohnya mir rabbihim, itu idgham bigunnah dan bila gunnah. Jadi ketika kita menemui nun sukun ataupun tanwin menghadapi huruf ya, mim, nun, waw itu, maka disebut huruf atau hukum idgham bigunnah. Tetapi ketika kita menemukan nun sukun ataupun tanwin menghadapi huruf lam dan ro, itu termasuk idgham bila gunnah. Terus nyambung ke pertanyaan Mas Wildan, kalau kata ad-dunya di Al-Quran ketemu tuh nun sukun sama huruf ya. Kenapa dibacanya jelas? Bukan ad-duya, tapi dibacanya ad-dunya. Sama halnya seperti kalimat sinwanun kinwanun. Itu dibacanya jelas. Karena apa? Karena syarat dari idgham, teman-teman, yaitu apabila ada nun sukun ataupun tanwin menghadapi huruf idgham, ya, mim, nun, waw, lam, ro di dalam dua kalimat. Jadi kalimatnya harus beda untuk hukum idgham. Kalau dua kalimat kita bisa mengatakan itu idgham. Tetapi kalau dalam satu kalimat saja, kayak tadi Mas Wildan contohnya ad-dunya, meskipun ada nun sukun menghadapi huruf ya, tetapi itu tidak disebut dengan idgham. Oke, ada yang tahu gak apa hukumnya ketika ada nun sukun menghadapi huruf idgham dalam satu kalimat? Oke. Yang tahu boleh langsung ketik di kolom komentar, di kolom chat, apa hukumnya? Izhar mutlak. Oke, Masya Allah. Eh, bener ya dari Mas dan jawabannya izhar mutlak atau izhar kilmi. Jadi kalau ada huruf nun sukun menghadapi huruf idgham dalam satu kalimat saja itu disebutnya izhar mutlak. Kalau dua kalimat baru disebutnya idgham, teman-teman. Contohnya izhar mutlak kayak sin wa nun qin wa nun, itu meskipun menghadapi huruf wawu tapi disebutnya izhar karena satu kalimat. Oke, untuk hukum yang terakhir ada iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Yang tadi artinya al-iqlabu huwa ja'alu harfin makani harfin akhar ma ilqa'il gunnah. Iqlab itu artinya menjadikan huruf yang satu di tempat huruf yang lain. Contohnya, ketika ada nun mati menghadapi huruf ba, kayak mim ba'dihim. Itu hukum dari iqlab. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang mim mati dan tanwin, ada pertanyaan nggak tentang hukum nun mati dan tanwin? Silahkan bagi teman-teman yang mau nanya,
tentang hukum nun mati dan tanwin, boleh langsung ketik di kolom komentar. Tunggu nyampe jam 20.38. Ayo guys, jangan malu-malu ya. Yang mau nanya, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Misal gini Kak, tadi Ifa Kiki kan hurufnya banyak banget ya Kak ya. Ada nggak Ya, Kak cara biar hafal hurufnya dengan mudah gitu Kak? Kan ada 15 nih Kak. Jadi biar ya. hafalnya gampang gitu, ada nggak? Kayak mungkin kata-kata bodoh-bodohan maksudnya apa ya, yang biar bisa nyambung-nyambungin kata-katanya gitu. Ada nggak Kak? Oh, kalau ikhfa hakiki sendiri ya saya sendiri dulu ngapalinnya pakai kalimat kayak yang tadi kan itu juga kalimat eh yang diambil dari kitab Tuhfatul Atfal. Jadi sip dasana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqadu zalima. Itu merupakan kalimat dari Tuhfatul Atfal, bait Tuhfatul Atfal. Kalau teman-teman itu terlalu panjang, boleh langsung nanti dicari atau disusun kalimat sendiri biar kalimatnya bisa lebih cepat dihafal. Kalau saya sendiri pakai bait Tuhfatul Atfal tersebut. Karena itu gampang ya, jadi bisa dihafal soalnya kan dilagukan, jadi enak dihafal juga. Syiab dasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqadu zalima. Itu kalau dari Tuhfatul Atfal. Begitu Mas Wildan. Silakan teman-teman yang lain. Nah, Oke, ini oke, Mas Mas Tio Tio. raise hand nih. Boleh Mas Tio, Oh, langsung oh. aja. Kalau bisa on cam Mas Tio. Lagi pakai HP kebetulan. Punten izin bertanya. Eh, nah kadang masih agak bingung terkait ini ya, terkait dengung. Dengung tuh sederhananya tuh nafas tuh keluar lewat hidung ya, atau kayak gimana? Gaming itu kan kalau hidungnya ditutup tuh susah tuh. Kalau dengung, definisi dengung gitu sih mas. Oh, definisi dengung. Ya, banyak kalau mendengung tanpa hidung terbuka biasanya gak muncul dengungnya kan Mas Tio ya. Kayak Iya kayak eh, ketahan. berarti ya kalau kita mau melafalkan hukum ikhfa otomatis hidung kita harus terbuka, berarti ada nafas yang keluar dari hidung kita. Itu Mas Tio. Soalnya kalau kita mengucapkan ayat Quran yang berdengung atau hukum ikhfa tetapi hidung kita ditutup, itu nggak bakal keluar dengungannya. Jadi gak bakal sempurna bacaannya. Kan waratil Quran tartil. Jadi harus ada napas yang keluar dari hidung kita. Begitu Mas Tio. Syukran syukran. Kalau ikhfa tuh berarti dari mulut ya. Ha- kalau If, yang jelas maksudnya. ya izhar. Maaf maaf. Ada lagi Mas Tio. Cukup mas. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Ya teman-teman, ada hukum mim mati dan sukun. Hukum mim sukun teman-teman. Oke, sama seperti hukum nun mati dan tanwin. Saya akan nanya dulu nih. Ada berapa sih hukum nun mim sukun? Silakan yang tahu boleh langsung ketik di kolom komentar. Ada 50, 70. Silakan boleh ketik di kolom komentar. Ada berapakah hukum mim sukun? Empat, dua, tiga, satu. 4, 2, 1, 3. Ada berapa ya? Hukum mim sukun. Nebak semua. Oke. Untuk mim sukun, hukumnya ada 3 ya. Tadi semua telah disinggung di hukum nun sukun.
sama ada izhar syafawi, ada izhar sama, ada ikhfa juga sama, ada idgham juga sama. Tetapi kalau di hukum mim mati, izharnya namanya izhar syafawi, ikhfanya ikhfa syafawi, idghamnya idgham mutama lain. Oke. Untuk yang pertama ada izhar syafawi. Pengertiannya, hukum bacaan izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun atau mim mati berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26 selain mim dan ba. Itu merupakan hukum izhar syafawi. Sedangkan hukum ikhfa syafawi apabila ada mim mati menghadapi huruf ba. Jadi satu huruf ikhfa syafawi itu huruf ba saja. Cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan. Dan yang terakhir ada idgham mutama lain. Untuk idgham mutama lain, pengertiannya apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah sebagai menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan. Kalau ada sebagian pendapat juga, idgham mutama lain itu termasuk juga apabila ada dua huruf sama, yang huruf pertamanya huruf sukun, keduanya huruf yang berharokat. Jadi ada salah satu pendapat ulama juga yang menyebutkan idgham utama lain itu bukan mim sama mim doang. Jadi bisa ba sama ba, ta sama ta, nun sama nun. Itu merupakan pendapat dari beberapa ulama. Jadi tetapi dalam ulama jumhur kebanyakan idgham utama lain itu ketika ada mim mati menghadapi huruf mim. Untuk contoh bacaan izhar sapawi di surat Al-Fatihah ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Jadi bacanya jelas ya. Ketika ada mim mati menghadap anda itu izhar syafawi. 'Alaihim ghairil. Kalau ikhfa syafawi ketika ada huruf mim mati menghadapi huruf ba. Kalau idgham mutamatsilain ketika ada huruf mim mati menghadapi huruf mim. Kalau contoh ikhfa syafawi kayak tarmihim bihijaratim min sijil. Kalau idgham mutamatsilain contohnya kayak allazi at'amahum min ju'. Itu merupakan contoh dari idgham mutamatsilain. Jadi hukum mim mati ada tiga. Pertama izhar syafawi ketika ada mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba. Kedua ada ikhfa syafawi ketika mim mati menghadapi ba. Terakhir ada idgham mutamatsilain ketika mim mati menghadapi huruf mim. Itu merupakan hukum mim mati. Oke, untuk materinya udah beres. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Nanti akan ada ayat. Nanti teman-teman boleh ditebak apa hukum dari ayat tersebut. Kalau dalam cuplikan Al-Quran, ayat Al-Quran disebutkan inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Jadi ujian tuh buat menguji siapa yang paling baik di antara. Oke, untuk soal yang pertama. Jadi yang tahu boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Apa hukum bacaan ayat ini? Ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apakah hukum bacaan ayat di bawah? Yes, langsung cepat nih. Mimi. Oke, Mas Wildan, bener ya. Jadi hukumnya adalah idgham mutama silain. Karena ada mim mati menghadapi huruf mim. Ini merupakan hukum idgham mutama silain. Terus yang kedua, apakah hukum bacaan ayat di bawah? Idgham mim benar. Fauqakum sab'a shidada.
fawqakum sab'an. Izhar. Izhar apa Mas Wildan? Izhar kholqi. Izhar syafawi. Benar ya Mas Iqbal. Lebih lengkapnya izhar syafawi. Karena kalau izhar saja bisa saja masuk ke izhar kholqi. Ini merupakan mim mati menghadapi huruf sin. Berarti selain ba dan mim masuk ke izhar syafawi. Terus terakhir, tujuh terakhir. Apakah hukum bacaan ayat di bawah? Min khalfihim. Izhar kholqi benar Mas Wildan, Masya Allah. Terus selanjutnya. Masalah ma ba'udatan apa ma izhar kholqi. Masalah ma ba'udatan. Sekarang teman-teman ganti ganti ayat. Masalah ma ba'udatan. Tanwin menghadapi huruf mim. Apa hukumnya? Tanwin menghadapi huruf mim. Apa hukumnya? Masalah ma ba'udatan. Apakah hukum bacaan ayat di bawah? Ada tanwin menghadapi huruf mim. Apa hukum dari ayat di bawah ini? Ini bukan izhar ya. Ada tanwin menghadapi huruf mim. Oke, silahkan. Apakah hukum bacaan ayat di bawah? Masalah ma ba'udatan. Ada tanwin menghadapi huruf mim. Idgham bigunnah. Benar Mas Faisal. Idgham bigunnah. Karena ada tanwin menghadapi huruf mim. Ya. Idgham bigunnah hurufnya ada empat. Ada ya, mim, nun, dan juga waw. Oke. Terakhir ada zulumatil la yubsirun. Ada tanwin menghadapi huruf lam. Apa hukumnya? Tanwin menghadapi huruf lam. Zulumatil la yubsirun. Idgham bila gunah. Nah, Mas Wildan. Idgham bila gunah. Karena tanpa dengung ya. Ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf lam ataupun ro. Selanjutnya, mam bakhila wastaghna. Nun mati menghadapi ba. Apa hukumnya? Nun mati menghadapi huruf ba. Iqlab, Masya Allah, Mas Wildan. Benar ya, hukumnya iqlab. Terus selanjutnya, wahum la yunsarun. Saya ujian tajwid. Ih, Pak Hakiki. Masya Allah, benar, Mas Wildan. Syihabun thaqibun. Ganti aja. Kayak yang lainnya selain Mas Wildan, ya. Mas Wildan udah jago. Ganti dia ke yang lainnya. Apa hukum dari ayat ini? Mas Tio, silakan. Ikhfa. Ikhfa apa Mas Tio? Ikhfa syafawi. Atau ikhfa apa? Ikhfa kan ada dua. Ada ikhfa syafawi. Ada ikhfa satu lagi. Ikhfa apa? Ini hukumnya. Shihabun. Ikhfa. Sama seperti yang sebelumnya ya ini ya. Yang hurufnya paling banyak kata Mas Wildan. Dikasih clue sama guru kita Mas Wildan. Yang hurufnya paling banyak katanya. Ikhfa apa? Sama kayak ini. Ikhfa hakiki. Benar Mas Tio. Ya, Insya Allah. Oke. Ada dua lagi kalau nggak salah. Terus ada ambihum. Ada ambihum.
Ambihum, apa hukumnya? Ayat di bawah. Silahkan. Ambihum. Apa Mas Tio hukumnya? Eh, iklab, benar ya. Iqbal jawabannya iklab. Terakhir, sinwan. Kayak selain Mas Wildan, yang lainnya. Apa hukum ayat di bawah? Nun mati menghadapi wau. Apa hukumnya? Sinwan. Sinwan. Apa hukumnya? Ini soal terakhir teman-teman. Silahkan. Apa hukum dari ayat di bawah? Sinwan. Sinwan. Idgham bigunah? Bukan. Ya. Kalau idgham ketika nun mati atau tanwin menghadapi huruf idgham dalam dua kalimat teman-teman. Dibacanya disamarkan, didengungkan. Kalau idgham dibacanya siwa, siwa dimasukkan ke huruf setelahnya. Tapi ini dibaca jelas sinwan. Idgham bukan ikhfa, bukan. Izhar holki bukan. Izhar apa Mas Wildan? Dikasih clue tuh sama Mas Wildan. Izhar katanya. Izhar. Tapi bukan izhar holki. Kalau izhar holki menghadapi huruf holki yang 6. Hamzah, ain, ha, ghin, kha. Ini menghadapi huruf waw, huruf idgham bigunnah. Ya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Yang kayak adunya tadi itu kata Mas Wildan. Adunya, sinwan, kinwan. Boleh silakan mau chat GPT juga boleh dicari. Apa hukum nun mati dan tanwin menghadapi huruf idgham dalam satu kalimat? Bukan izhar, bukan idgham. Iya benar izhar, tapi izhar apa? Kurang lengkap ya. Oke, sebelum sepuh kita turun lagi, ada yang mau jawab gak? Belum Mas Wildan turun lagi. Izhar sapawi, bukan. Kalau izhar sapawi itu mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba. Tapi ini nun mati. Nun mati menghadapi huruf waw. Ini idgham kalau dua kalimat. Tapi ini satu kalimat. Sinwan. Iklab, bukan. Kalau iklab, nun mati menghadapi huruf ba. Ini menghadapi huruf idgham bigunnah. Tetapi bukan idgham bigunnah. Soalnya ini satu kalimat. Ya. Yang tadi di kolom komentar, di kolom chat sama Mas Wildan disebutin. Silahkan di scroll lagi ke atas. Sebelum Mas Wildan kita nanti turun tangan. Apa hukumnya? Silahkan teman-teman. Tadi Mas Wildan udah nyebutin di kolom komentar. Yang Mas Wildan nanya, kalau adunia apa hukumnya? Itu hukumnya sama kayak hukum ayat ini. Sinwan. Silahkan. Boleh dicari lagi di kolom komentar, di kolom chat. Ditunggu sampai jam 20.56. 1 menit. Buat nyari di kolom komentar. Buat scroll ke atas ke kolom komentar yang paling atas. Buat nyari apa kata Mas Wildan. Silahkan teman-teman semua. Sebelum Mas Wildan turun tangan. Jangan sampai sepuh kita Mas Wildan turun tangan. Silahkan yang lainnya. Apa hukum dari bacaan ayat Sinwan? Sinwan, Sinwan, ad-dunya sama. Silakan teman-teman. Mas Tio silakan. Sama izhar, tapi bukan izhar saja, bukan izhar sapawi, bukan. Bukan izhar hoki, bukan. Ada satu lagi tadi yang disebutin sama Mas Wildan di kolom chat. Izhar apa gitu? Izhar mutlak. Oke, keren ya, keren Mas Tio. Bener ya jawabannya izhar mutlak atau izhar kilmi. Ya. Jadi teman-teman, reminder lagi,
Kalau ada nun mati menghadapi huruf idgham bigunnah, tapi dalam satu kalimat. Jadi kalau ada nun mati menghadapi huruf ya, nun mati menghadapi huruf mim, nun mati menghadapi huruf nun, menghadapi huruf waw, tetapi dalam satu kalimat disebutnya bukan idgham bigunnah, bukan izhar kholqi, bukan izhar safawi, tetapi izhar mutlak atau izhar kilmi. Ya, begitu teman-teman. Oke, mungkin latihannya udah cukup. Terima kasih teman-teman udah memperhatikan. Terima kasih juga udah saling berbagi ilmu. Sekarang waktu sesi tanya jawab, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, teman-teman semuanya. Mantap banget tadi ya materi tajwidnya. Coba dong sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dari skala 1 sampai 10, berapa nih keseruan untuk materi hari ini? Ayo, boleh di drop di kolom komentar. 8, mantap, mantap. 8. Ada lagi. 11. 11 per berapa nih? 11 per 10 ya. Dan sekarang sampai 10. Mantap. 1, terus tambah 8. Jadi 9 ya, Mas ya. Mantap, mantap. Oke, 11 dari 5. Oke, mantap banget ya. Nah, ini teman-teman barangkali ada yang masih belum paham sama materi tajwid sama yang tadi yang sampaikan sama Mas Taufik. Boleh banget nih langsung aja ketik di kolom komentar atau langsung on mic aja. Kita diskusi langsung ya di Meet ini, mumpung masih ada waktu. Oh ya nih, mumpung belum ada yang ngechat, aku pengen nanya nih Mas Taufik ya. Tadi kan dua kitab itu ada Jazariyah sama Tuhfatul Atfal ya. Iya, Itu kalau boleh tahu seberapa panjang itu Jazariyah sama Tuhfatul Atfal kitabnya? kalau Jazaria tuh 109 bait, Mas. Terus 9 bait ya, wow. Iya. Kalau tempat apa tuh berapa ya, lupa lagi. Tempat apa tuh dikit, Mas. Berapa tuh? Berapa ya? Bentar saya lihat dulu. Berarti Mas Taufik kapal ya? Dulu pernah Yes, pernah pernah mantap. ini pernah pernah ngajuin doang. Jadi Oh, kayak dulu tuh kan di pesantren saya ada kayak 3 tuh Syekh dari Yaman. Beliau uh, tuh punya ijazah tuh foto atwal gitu. Katanya yang mau ijazah boleh nanti ngaju ke saya dari awal sampai akhir gitu. Tunggu ngapain dari awal sampai akhir diajuin pas sekali duduk ke beliau, kemudian langsung kayak aja tuka, langsung bacain doa, dikasih ijazahnya. wow, mantap ya. Jadi di akhir kita tunjukin ijazahnya. Panjang. Ya betul ya, tadi kayaknya kitabnya pendek juga matanya. eh Kalau nggak salah sekitar 63 bait ya. Jadi Ya, cukup ringkas dan juga itu ada lagunya kan ya Mas Taufik ya. Jadi bisa banget tuh buat teman-teman pelajarin di ini ya di kosan itu kan sambil nyanyi gitu kan. Sambil belajar tajwid. Ya tadi yang ya. kayak Mas Taufik contohin. Betul banget. Ayo guys, ada yang mau nanya di kolom komentar atau komik juga boleh. Atau nanti kita adakan sesi 2 nih Mas Taufik ini. Sesi yang lebih dalam lagi tentang tajwid ya. Tadi kan baru belajar tajwidnya aja. Mungkin kita belajar makhraj hurufnya nih. Tadi cara ngucapin yang bener gimana, huruf A-nya gitu kan dan segala macamnya. Kayaknya menarik gitu buat ke depannya. Oh, insya Allah. Oke, mantap ya. Oke, biar cepat aja kita hitung ya sampai 5. Kalau emang udah nggak ada lagi yang nanya, kita masuk ke sesi selanjutnya foto-foto bareng ya. Aku hitung nih teman-teman nih, mumpung ada Mas Taufik nih. Jarang-jarang kan teman-teman ketemu Mas Taufik. Yes. Hitung ya. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Oke, Mas Tio mau nanya Mas Tio? Ya boleh ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau eh, ada pertanyaan boleh banget bisa chat aja di grup apa tuh? Information Hall ya, Alfat FIF. Di situ adalah grup informasi untuk program Akademi Mengajar. Teman-teman bisa nanya apa aja terkait pertemuan kemarin juga boleh. Biasanya di situ kan ada pemateri juga kan ada kemarin tuh ada Roji ya bahas jaringan. Sebelumnya ada
ragil ya, itu kita bahas apa matematika gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman pengen nanya lagi langsung aja drop di situ. Lampung sekarang itu sesi yang ikut masih dikit ya. Nanti ke depannya itu kita akan open ya, open ke maba juga angkatan 24 dan aku yakin makin banyak nih. Nanti takutnya kesempatannya makin dikit gitu loh. Gitu. Oke. Nah, itu dari Rahma Aisyah udah ngirim ya link feedback. Teman-teman tolong diisi link feedbacknya sebagai daftar hadir, bukti hadir pertemuan malam hari ini. Dan insya Allah akan dikirimkan juga TAK ya, lagi diproses tanda tangan sama pembina dulu. Nanti kalau udah ada kita akan kirimkan secepatnya. Dan tolong dikirim diisi juga sebaik mungkin ya, karena itu juga buat apa tuh evaluasi kami, pekanan kami gitu kan. Jadi semakin kalian menuliskan kritik saran sebaik mungkin, semakin kami itu berkembang ya. Jadi berterima kasih juga gitu. Nah, sambil ngisi nih, saya ngisi link feedback ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa nih eh berdoa dulu bareng-bareng, habis itu kita mau foto-foto bareng ya. Jadi biar acara kita makin berkah ya. Tadi dimulai dengan baca basmalah dan juga tilawah, kita tuh dengan membaca doa. Nah, kepada Mas Faris, boleh nih Faris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, malah kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina al-awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahaddat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik ووثق اللهم رابطتها وعدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يكبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمغفرتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita keluar, boleh dong on cam dulu. Kita mau foto bareng nih sebagai bukti hadir ya. Kita udah ngelakuin pertemuan akademi mengajar malam hari ini. Ayo guys, kita tunggu nih buat on cam. Nggak perlu malu teman-teman. Kita sama-sama 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 ganteng ya dan juga cantik. Boleh langsung on cam aja. Oke, dari Cahyo udah siap untuk ngefotoin? Oke, siap ya. Kita gaya jempol guys, jempol. Tunjukkan jempol kalian. Nah, sip sip. Ayo, kita hitung ya. Satu, dua, tiga, cheese. Oke. Set pertama aman ya. Set kedua sekarang ganti. Tadi jempol berarti apa nih? Ini dua jari, dua jari. Kalau cowok-cowok gini soalnya. Ayo, dua jari yuk. Satu, dua, tiga, cheese. Oke. Mantap ya. Terima kasih ya teman-teman semua udah ikut pada pertemuan Akademi Mengajar malam hari ini. Dan teman-teman jangan khawatir ya. Liburan itu gabut, liburan kosong, nggak ada kegiatan ya. Teman-teman bisa tadi ya isi kegiatan bermanfaat dengan di program Akademi Mengajar. Setiap Senin, Selasa dan juga Kamis itu akan ada pertemuan. Dan tentunya itu nanti akan ada TAK-nya, lagi diproses TAK-nya, teman-teman stay tune aja, ditunggu. Jadi sambil liburan, farming TAK sekaligus farming skill, gitu ya. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka teman-teman boleh langsung live aja.